gitu, kayak wah lihat di Bandung, apalagi kan Bandung udah terkenal dengan kota kreatif. Mimpinya sih RFB tuh bisa jadi wadah yang wadah yang menerima dan bisa ngebantu semua filmmaker di Bandung. Istilahnya di sini tuh jadi pekerjaan gitu. Si Ruang Film Bandung tuh bisa jadi ngasilin benefit secara materi ke mereka gitu, agar ya mereka juga bisa stay di sini gitu. Mimpinya yang paling di karya lah, sama mungkin bisa memaksimalkan peran untuk masyarakat lah gitu, sebagai wadah perfilman gitu. Oke, hai semuanya, perkenalkan nama aku Yeni Alfrida, biasa dipanggil Yeni atau Mbak Yeni. Aku dari Ruang Film Bandung, kebetulan di RFB jadi humas. Oke, lanjut. Halo, saya Denny di RFB dari 2013. Enggak, sebenarnya jadi apanya orang? Semuanya lah ya. Nama saya Samudra, saya masuk RFB Maret 2021, jadi anggota aja sih di RFB. Jadi RFB itu dibentuk pada tanggal 13 November 2013, di mana dulu itu di Bandung ada yang namanya workshop film yang namanya tuh indie movie. LL Likes Indie Movie. LLA. LL Likes Indie Movie. Nah, apa Mas? LL Likes Indie Movie maksudnya. Terus karena pas workshopnya udah selesai, akhirnya buat menjalin silaturahmi, akhirnya beberapa orang berkumpul. Tapi gara-gara dipikir namanya teh terlalu eksklusif banget gitu ya, jadi diganti jadi Ruang Film Bandung. Nah, dari situ terbentuklah Ruang Film Bandung ini di tanggal 13 November 2013. Gitu kira-kira sejarahnya. Itu workshop kayak pembuatan film gitu atau Iya, kayak sejenis produksi film. Jadi kayak mungkin buat beberapa orang yang pengen dan tertarik di dunia industri film, jadi diadakanlah workshop itu. berarti udah berapa tahun sih RFB Sekarang 2013, 8 tahunan. yang menjadi concernnya itu apa sih? Oke, konsernya mungkin ada nih Mas Samudra yang mau jawab. Sedikit. Kalau untuk concern dari Ruang Film Bandung sendiri, yang pertama atau tujuan utamanya itu untuk menjadi fasilitator edukasi ya bagi khususnya masyarakat Bandung, karena namanya Ruang Film Bandung. Karena mungkin masih sulit gitu untuk beberapa orang yang punya minat ke dunia perfilman. Salah satu caranya kan sekolah film ya, tapi dibutuhkan peran komunitas lah gitu, karena kan biasanya orang Indonesia apa-apa ngeguyub, apa-apa ngumpul. Jadi film sebagai yang banyak sekali mengundang masyarakat, peran komunitas itu menjadi penting gitu. Nah, selain fasilitator edukasi itu generalnya lah, umumnya atasnya gitu. Si anak-anaknya tuh ada kayak kita bikin workshop gitu, apa sih namanya? Yang kemarin movie camp. Terus ada screening kayak kemarin roasting film kita bikin di Sarijadi, jadi apresiasi film-film pendek, terus film pendeknya dibahas, di roasting lah ala-ala format komedi gitu. Terus dari gitu kita juga ada produksi, biasanya kolaborasi antar komunitas di Bandung, ada yang mau bikin apalah misalkan cerita film atau apapun itu. Biasanya datang ke Ruang Film Bandung untuk mengadakan kolaborasi gitu. Jadi itu concern dari Ruang Film Bandung, fasilitator edukasi untuk masyarakat Bandung, sebagai wadah lah untuk masyarakat Bandung gitu. Jadi kita menjalankan peran gitu sebagai komunitas gitu. Oke, nambahin konten. Namain. Konsernya Ruang Film Bandung. Cukup sih. Ya itu sih sebenarnya, adanya Ruang Film Bandung juga untuk misalkan ada teman-teman yang nggak bisa masuk jurusan film, misalkan di kuliahnya atau mungkin di kampusnya nggak ada jurusan film, bisa masuk sini gitu kan, untuk kerjasama bikin karya bersama lah istilahnya. Si Ruang Film Bandung jadi suatu wadah untuk ya kita berkarya bersama aja. Itu juga untuk networking sama-sama komunitas film dan sama-sama komunitas film dan lintas komunitas kreatif lainnya gitu. Oh, berarti Ruang Film Bandung itu nggak cuma syuting doang ya Mas ya? Enggak syuting. Kita enggak syuting sebenarnya. Aku yang awam pertama kali tahu Ruang Film ya,
kayaknya enak nih bisa produktif di Bandung. Alasannya jujur ya honestly aku kenapa masuk RB awalnya pengen kayak aku kan enak film nih, maksudnya kebetulan kuliahnya di film, terus kayak pengen nih cari komunitas di luar yang emang produktif. Aku pengen nih kalau ada weekend selain kuliah aku bisa produktif di luar. Nah awalnya aku pikir itu RFB tuh kayaknya bikin syuting terus ternyata enggak ya Mas ya. Ya itu karena awal terbentuknya itu tujuan visi misinya kita tuh lebih ke wadah gitu. Karena waktu 2013 kan komunitas produksi tuh banyak banget terus nggak ada gitu layar untuk menampilkan si karyanya kan. Ya kecuali kalau banyak sih sebenarnya LFM kan itu komunitas paling tua ya di Indonesia bahkan. Nah karena itu mungkin terbatas untuk mahasiswa ITB aja gitu, yang umumnya juga belum ada gitu waktu 2013. Makalah dibentuk ya untuk mewadahi si karya-karya ini, ya udah kita bentuk komunitas film tapi konsernya di fasilitator sama ruang edukasi gitu. Terus di dalam RFB itu ada apa aja sih? Terus ada siapa aja? Mungkin ketuanya gitu. Oh, oke. Ya kalau di RFB tuh sebenarnya sama kayak beberapa organisasi yang di luar, ada struktur organisasinya, cuman kita lebih kayak santai ya Mas ya, gak yang kayak terlalu ini apa sih kayak beberapa kalau di himpunan mah presiden apa, kalau di kita mah santai biasa aja, cuman mungkin perannya lebih berat. Kayak misal buat ketuanya sih ada Mas Kris, terus juga ada beberapa sekretaris dan bendahara juga tetap ada, humas juga ada, terus dari sisi kreatifnya juga ada kayak gitu. Cuman ya kita santai aja, nggak kayak apa sih namanya, nggak kayak organisasi yang lainnya, nggak terlalu kaku gitu. Jadi lebih kalau misalnya aku bisa di humas nih, tapi aku bisa juga nih di bagian kreatif, ya udah kenapa enggak gitu, saling bantu, mengisi satu sama lain, asik. Itu mungkin ada yang mau nambahin nih. Paling kalau ada kolaborasi sama boleh nyebut brand? Boleh. Kemarin sama IndiHome kita merayakan Hari Film Nasional. Itu kita bikin konten buat lucu-lucuan aja gitu tentang film, tebak-tebakan film Indonesia. Biasanya yang tadi peran yang di organisasi cuma anggota aja, akhirnya kalau ketika produksi kayak gitu punya peran-peran di produksi lah gitu, kayak jadi creative director, jadi editor dan segala macam. Biasanya jadi talent juga sih sekalian untuk ngisi kontennya gitu. Kalau proyek yang sedang atau akan digarap ke depannya itu apa? Saat ini sekarang ya kita lagi nggarap 2 proyek ya Mas ya. Yang pertama ada IndiHome Film Festival, yang kedua ada Food Camp. Dimana IndiHome Film Festival itu bakalan kayak festival film vertikal bareng IndiHome. Kita lagi jalan sama itu barengan sama yang Food Camp-nya juga. Jadi Food Camp itu semacam Mood Camp. Maaf guys. Ya, jadi kayak workshop juga, cuman kayak ngebekalin buat anak-anak yang benar-benar masih apa sih namanya, pemula teh, amatir lah, tapi bukan amatir. Jadi emang dia punya konsep dan tertarik di dunia film. Jadi kita kayak webinar ya Mas ya, tapi sistemnya kayak camping gitu ya nggak sih? Jadi lebih iya offline, tapi webinar kan seminar online ya. Oh ya oke. Jadi kita offline kayak camping gitu, jadi kayak belajar dan menyenangkan. Jadi nggak kayak kelas pada umumnya yang di dalam ruangan. Ini lebih kita bisa di luar, kayak bisa refreshing juga lah buat mereka yang pengen cari ide buat film. Itu sih yang lagi berjalan. Film ke depannya mungkin ada rencana membuat atau lagi di film apa sih yang lagi mau dipromosiin? Yang si EQ Oke, kalau misalnya kemarin kita baru nyelesain web series Komuji. Itu ada berapa episode? 4 episode. Dan itu udah ada. Bisa tonton di YouTube Komuji Indonesia. Mungkin esok judulnya, udah ada 4 episode. Iya, kita dari sebuah lagu jadiin sebuah film, tapi web series gitu. Kemarin ngejar buat Lebaran ya. Oke, terus sekarang ada satu film yang udah jalan kemarin banget, tanggal 13 Mei ini kita habis produksi. Itu judulnya Captivate dan lagi proses editing ya, semoga lancar ya. Itu sih mungkin kalau misalnya buat kedepannya ya pasti ada ya, kita juga pengen produktif juga dengan film, cuman satu-satu dulu gitu.
Mau tambahin? Enggak. Cukup. Kalau menurut kalian tuh kolaborasi itu penting nggak sih, kayak terus harus ya sih, terus pesan buat yang lain harus berkolaborasi atau gimana? Mau dari siapa dulu? Kalau pengen berkolaborasi dengan RFB itu gimana? Oke, siap. Kolaborasi cukup penting ya untuk semangat spiritnya Bandung mungkin, karena ya komunitas spirit ya bersaing perlu mungkin, tapi kalau bisa berkolaborasi ya alangkah lebih bagus gitu untuk maju bersama-sama, entah itu komunitas film sesama film atau lintas komunitas seni yang lainnya gitu, kayak musik, ilustrasi atau apapun gitu. Karena film bisa fluid itu bisa berkolaborasi dengan seni apapun kan, maksudnya ya Iya, kita seni musik masuk. Semuanya cari masuk. apapun gitu, film bisa masuk gitu. Untuk berkolaborasi sama Ruang Film Bandung mungkin Mbak Ian aja. Mungkin sebelum aku Mas Sam dulu deh, kan jawab dulu, perlu nggak kolaborasi itu? Ya kolaborasi perlu, mungkin perlu lah ya, karena kolaborasi sendiri akhirnya menjadi core-nya komunitas gitu. Jadi intinya komunitas, ketika kita berkomunitas, komunitasnya apapun itu, mau film, mau tari, musik segala macam, ketika berkolaborasi justru bisa menghasilkan karya-karya atau output yang mind blowing lah gitu sebenarnya, bisa eksperimen, bikin itu. Akhirnya ketika komunitas itu katakanlah mewakili representasi kotanya, akhirnya bisa jadi apa ya, istilahnya nunjukin ke nasional juga gitu, kayak wah lihat di Bandung, apalagi kan Bandung udah terkenal dengan kota kreatif gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi berarti wajib banget sih kalau untuk komunitas di Bandung ya, karena itu tadi bisa menghasilkan karya-karya atau output yang luar biasa lah gitu. Jadinya orang-orang pun bisa, oh ya benernya Bandung kreatif, bisa bikin ini itu gitu. Sekarang gimana? Kolaborasi dia. Aduh, kalau dari aku juga kolaborasi itu penting banget, karena kayak misalnya satu orang nggak bisa buat karya sendiri, yang nggak mungkin aku mau bikin film nih aku sendirian kayak gitu, nggak mungkin dong. Aku kameramen, aku sutradara, nggak mungkin. Jadi aku butuh banyak orang, apalagi kan kalau di film itu sistemnya teamwork gitu kan. Jadi kayak emang aku butuh kamu butuh aku gitu, juga sebaliknya. Kadang bahkan satu tim itu udah ada tapi kurang nih orangnya. Nah di situ tuh kayak kerasa banget penting nih kita kolaborasi, kayak itu juga bisa jadi branding si filmnya kita dan branding timnya kita juga. Kayak misal aku punya PH nih, tapi PH aku masih kayak baru ngerintis. Ketika aku kolaborasi itu kayaknya bakalan nge-impact gitu, ibarat kayak influencer ya. Jadi saling adalah benefitnya yang kita dapetin, kayak gitu sih kalau menurut aku. Dari kolaborasi bisa jadi kayak kolaborasa, asik. Oke, kalau misalnya ada yang nanya gimana sih kita pengen nih collab sama RFB, pengen lah production bareng RFB gitu. Kalau misalnya caranya gampang sih, kalian bisa kirim email di Ruang Film Bandung. Kalau enggak, main langsung ke basecampnya kita, ngobrol-ngobrol dulu lah, nyantai ya Mas. Kita juga ya terbuka untuk siapa-siapa. Atau bisa DM Instagram kita Ruang Film Bandung, kita terbuka buat siapa aja gitu. Ya itu aja sih kalau misalnya pengen kolaborasi. Kalau pengen gabung jadi anggota RFB itu Kalau lagi nih enggak. Lu aja. Aku terus kalau misalnya gabung di RFB, karena kita sistemnya nggak tiap hari kita produksi, nggak tiap hari produktif, karena kan semua anggota juga ada ya, beberapa yang udah kerja sama beberapa yang masih kuliah juga. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih infonya, kalau misalnya mau masuk RFB gimana, sering banget sih kita lihat DM kayak gitu juga dapet. Ternyata banyak anak Bandung yang pengen masuk ke RFB juga. Dari DM juga banyak yang masuk peminatnya, kayak nanyain gimana sih biar masuk, gimana sih ya. Kalian pantauin aja Instagramnya RFB. Biasanya kalau kita buka, kita bakalan bikin RFB mencari teman, anjay. Instagramnya RFB itu apa? Ruang Film Bandung, BDG. BDG ya, Bandungnya BDG, Ruang Film BDG gitu. Mungkin ada banyak permasalahan dari atau filmmaker atau komunitas film yang misalnya kayak budget salah satunya, Mas. Kayak gimana tuh? Kan kita tuh kayak pas-pasan budgetnya dan lain-lain. Iya. Yang Oke. sering syuting. Enggak sih kalau sering syuting. Jadi
aku masuk ke RFB juga, sebelum masuk juga udah belajar, tapi di RFB juga lebih lebih ngedalamin sih, belajar lagi kayak gimana sih. Dulu kan masalah anak film itu pasti ngomongin budgeting ya Mas. Kayak aku pengen buat film karena kan mahasiswa, apalagi nih Mas, pasti idealisnya tuh anjir pengen bikin film gini, dan itu tuh pasarnya dikit, paling kayak ya beberapa kayak film-film buat ke festival lah kalau orang ngomong sekarang gitu. Tapi masalahnya teh di budget. Nah, aku belajar buat pitching di RFB juga, kenal masalah sponsor, terus juga kenal lebih kayak sering pitching juga kan kita kalau misalnya ketemu sponsor, gimana nih biar ada sponsor yang mau biayain si kegiatannya kita. Jadi emang itu tuh penting juga sih, kayak belajar komunikasi juga jadi penting, dimana kayak misalnya ketika aku butuh ketika aku pengen bikin film tapi masalahnya itu tuh di duit, ya aku harus pintar-pintar gimana aku bisa menggait orang buat tertarik nih sama ide aku gitu. Maksudnya tapi nggak mudah ya buat meyakinkan beberapa produk kayak ayo dong biayain film gue ini gini, nggak mungkin karena kan aku siapa gitu loh. Maksudnya kecuali aku Joko Anwar ataupun artis terkenal baru gitu kan. Cuman di sini aku belajar buat kayak ternyata pitching dan komunikasi itu jadi satu hal yang penting di dunia industri, apalagi ntar kalau misalnya kedepannya kerja ya Mas, itu kayak penting banget ya menjalin hubungan. Dan kenapa beruntung juga masuk RFB karena aku punya kenalan kenal beberapa link ke buat proposal dan event kayak gitu juga. Jadi beruntungnya di situ sih gitu. Mungkin Mas Denny nih mau nambahin nih. Jadi mungkin benefitnya untuk entah itu di Ruang Film Bandung atau dimanapun ikut organisasi ataupun komunitas, itu benefitnya nggak, kalau di Ruang Film nggak hanya bisa bikin film atau produksi film apapun gitu kan. Jadi benefitnya ada bisa memperluas networking, memperluas kenalan dan semacam, bisa kenal orang-orang gede. Bagian saya juga benefitnya begitu. Terasanya sekarang mungkin kalau setahun 2 tahun mungkin apa gitu. Karena saya gabungnya dari 2014 mungkin ya. Tua ya Mas? Enggak, orang gabung 18 tahun. Udah banget. Jadi mungkin terasanya itu 10 tahun atau 5 sampai 10 tahun ke depan gitu, pas lagi mencari kerja atau penghasilan, atau itu mempermudah sekali jalannya gitu. Mungkin kalau komunitas kan banyak di Ruang Film nggak menampik gitu, banyak yang keluar masuk gitu, itu hal wajar aja karena di sini nggak ada paksaan untuk terus stay gitu, karena ya realistis aja kan butuh uang itu, ada udah yang menikah gitu ya nggak apa-apa gitu, karena toh kita juga tinggal cari orang baru gitu yang mau belajar. Ya itu benefitnya, kita tetap punya teman kenalan lain. Kalau kita kuliah mungkin kita jadi kenal kampus, teman, jadi dapat teman dari kampus lain gitu kan, berbagai kampus. Saya juga ke Jogja misalnya, kenal teman-teman komunitas di Jogja, jadi nggak usah bayar penginapan tapi tinggal calling teman-teman yang ada di Jogja aja gitu. Mungkin dari Mas yang mau nambahin ini. Paling untuk permasalahan budget ya tadi di dalam komunitas, mungkin ngasih opsi aja sih. Kalau tadi ini bilang pitching adalah salah satu cara untuk bisa dapetin budget untuk bisa berkarya. Mungkin salah satu opsi lainnya adalah ya maksudnya mindset berkaryanya ya bikin yang simple aja gitu. Jadi untuk komunitas yang bisa patungan, bisa ini gitu, kayak ya udahlah kalau misalnya cuma ada satu kamera, ya udah misalnya nggak bisa sewa lagi atau emang pinjem nggak ada, ya udah syuting aja satu kamera, pikir gitu gimana caranya bikin film, bisa bikin film pakai ini gitu. Nanti kan dari situ juga misalkan ternyata emang berhasil di kompetisi, menang lomba, bisa terus masuk screening apa misalkan, kan akhirnya jadi ngangkat nama komunitas ini. Oh ternyata ada karya, semangat karyanya bagus, ya udah ketika namanya naiknya mah jadi gampang gitu, networking ada, kolaborasi ada, akhirnya jadi ke-pitching juga jadi bisa gitu. Jadi ya bikin yang simple satu tempat Yang penting tujuannya nyampe ya. satu kamera 2 aktor gitu aja cukup. Jadi nggak ribet-ribet gitu ya Mas. Oke. Jadi tuh kalau kalian tuh di film sebagai filmnya tuh sebagai apa aja sih? Aku lagi udah mulai. Ya kalau aku kebetulan dari SMK juga udah masuk broadcasting, jadi berapa tahun ya? Hampir 5 tahun lah di dunia film. Dan biasanya dulu mulainya tuh dari sutradara sih, kayak
gimana sih excitednya anak SMK nih ya, aduh aku pengen bikin film gitu. Terus awal mulanya itu aku mulai dari sutradara, terus penulis naskah, tapi kayak belum ngedapetin feel. Cuman aku tipe orang yang apa ya, bukan galak sih aku ya lebih kayak tegas sih kalau aku ngomongnya, nggak tahu ya yang lain ngomong gimana. Akhirnya aku nemuin, aku pikir bukan jati diri sih, lebih ke passionnya aku tuh di astrada dan produser. Karena mungkin aku kalau misalnya ngomongin masalah ngambil keputusan dan satu, aku nggak mau ngulur-ngulur waktu gitu, kayak misalnya sekarang tek, jadi kayak emang bener-bener pengen tek gitu, kayak semuanya teh harus semua sesuai SOP gitu. Jadi aku lebih nyaman di astrada dan produser sih sekarang, sama kadang line pro juga, tapi akhir-akhir ini lebih sering di line pro dan astradanya astrada 1 ya, lebih ke timing gitu. Ini mungkin Mas Denny yang lebih banyak pengalamannya nih. Udah masuk layar tancep. Sebagai krunya di film apa ya? Ya, kamera pernah, kamera bisa, PU pernah, BTS pernah, editor di mana? Paling nyaman nggak, semuanya nyaman sih, tergantung kebutuhan aja gitu. Kalau saya mah ya selama itu produksi film dan skripnya dan teman-temannya kru semuanya asik ya, jadi apapun gitu nggak masalah gitu, enjoy aja. Tapi yang paling satu dong, masa nggak ada satu nih? Iya, pengen jadi apa? Pengen jadi PU kah gitu? Aing produser aja deh. Oke, produser. Tapi udah pernah nyobain jadi produser belum? Sudah dong. Oh, udah. Musik video. Musik video. Oke. Ini Mas Sam yang beginning banget ini. Ya betul. Karena ya saya masih baru ya gitu. Tapi belajar film sih sebenarnya walaupun dari internet ya, dari tahun 2018 di YouTube nulis sendiri. Terus ya suka iseng-iseng dulu one man show sama teman-teman SMA, jadi saudara nih segala macem. Ya karena one man show sih. Cuman setelah masuk RFB akhirnya kolaborasi, ketemu yang udah berpengalaman gitu. Kemarin sih di project Ruang Film Bandung yang baru ya, mungkin esok saya jadi sutradara. Terus kemarin yang film pendek Captivate itu jadi clapper sama art sih. Seharusnya jadi art sih, cuman pas mau syuting tahu-tahu nggak ada clapper, ya udah akhirnya saya clapper gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya nyamannya di mana atau kedepannya mau jadi apa sih, saya lebih ke penulisan ya, pengen jadi penulis skenario. Ya syukur-syukur kalau sutradara juga bisa, tapi utamanya mah penulis skenario. Kenapa tuh jadi sutradara? Traumanya? Ya enggak sih maksudnya kan. Ya bisa mewujudkan cerita sendiri gitu. Tapi efek traumatiknya ada, efek traumatiknya ada, betul. Jadi waktu itu dikit-dikit nggak apa-apa nih ya Mas ya. Iya, pengalaman. Jadi waktu itu Mas Sam pertama kali, kita baru pertama kali masuk, aku sama Mas Sam bareng nih masuk RFB. Kemudian ada Komuji, komunitas musisi mengaji Indonesia, ngajakin buat project kan. Awalnya tuh aku jadi astrada, cuman aku ada syuting lain, jadi aku digeser jadi line pro, jadi lebih kayak pas hari H gitu kan. Terus Mas Sam kebetulan tiba-tiba ditembak jadi sutradara nih, tapi emang Mas Samnya juga pengen belajar kan, jadi sutradara. Tapi dia baru pertama kali dan itu udah langsung sama klien, menurut aku juga kayak wow loh gitu loh. Aku juga maksudnya baru bareng klien terus kayak langsung wow. Tapi mungkin masih gara-gara baru belajar. Di situ kan aku jadi apa sih, line pro ya, kayak bukan galak sih, apa sih, lebih kayak ayo cepet gini soalnya lama kan. Aku tadi bilang aku nggak suka lelet gitu juga, jadi emang banyak dimarahin sama aku ya Mas ya, kayak Mas Sam gini Mas Sam gini. Jadi tapi aku itu menarik sih buat aku karena dia baru belajar terus langsung dapet aku yang kayak kalau misalnya di lapangan tuh bener-bener kayak on stage gitu, yaudah cepet gini gitu. Jadi buat dia mungkin traumatik dia jadi sutradara. Jadi kalau misalnya sama aku dia jadinya nggak berani gitu ya Mas ya. Oh, iya, sebenarnya bukan traumatik, mungkin kan kalau dalam proses belajar ya, orang tuh ada yang pelan-pelan gitu terus naik, ada yang stok langsung tiba-tiba dapat project gede gitu, terus disuruh jadi yang peran penting lah gitu. Nah kemarin tuh di Komuji ngerasainnya kayak gitu, jadi anak baru ya biasa one man show lah gitu, terus tiba-tiba ketemu senior yang udah pengalaman di RFB, terus tahu-tahu megang gitu, jadi saudara tiba-tiba di atas, anak baru. Line pro-nya sering syutingan, director fotografinya udah syuting layar gede, produsernya udah punya karya di GoPlay, astradanya udah masuk PH gitu kan, jadi terus anak baru gitu masih bingung gitu. Tapi ya menyenangkan aja gitu, akhirnya belajarnya jadi langsung kayak
ibaratnya mahasiswa baru tapi langsung semester 7 lah gitu, ibaratnya gitu. Jadi ya hasilnya memuaskan, menyenangkan gitu. Dan ketika beres syutingnya gitu benar-benar H+1-nya nanya ke semua orang gimana syutingan kemarin, oh menyenangkan, pada bilang menyenangkan ya, untungnya gitu. Evaluasinya gitu. Terus nanya juga ke khususnya mereka berdua, karena setelah syuting nongkrongnya mereka berdua, gimana main jadi saudara, ya dikasih nilai, kasih kritikan segala macem. Ya menyenangkan lah kemarin syutingan kemarin gitu. Mungkin Mas Denny kemarin kebetulan ikut Lengger Maut. Aduh maaf ini Masih ada di bioskop. kalian tahu kan Lengger Maut ya sekalian nih. Oh iya ya, ada Conjuring ya, Conjuring. Nih Mas Denny karena orang lama di RFB jadi pengalamannya lebih banyak lagi, bisa mungkin di sharing dulu nih, layar tancap ya. Pasti yang nonton lebih seru. Iya maksudnya udah sini. Oh nya. Kalau mau RFB Waktu 2017 yang uniknya bisa jalan-jalan apa ya, dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur tanpa keluar uang saku pribadi gitu. Dibayarin. sombong. Nah, itu sih sebenarnya bisa jalan-jalan tanpa harus keluar uang saku gitu. Jadi karena dibayarin gitu sama komunitas dan dinas kebudayaan. Gitu sih sebenarnya. Bukan syuting tapi untuk jalan-jalan ke festival gitu. Teman-teman baru yang bukan dari Jawa Barat aja gitu. Istilahnya udah lingkupnya luas gitu. Bahkan dari sempat punya masih sih punya teman dari Sulawesi, dari Makassar gitu, dari Pekanbaru dan lain-lain gitu. Dari ruang film gitu. Itu sih sebenarnya yang uniknya, bisa ketemu teman-teman yang emang merasakan itu Indonesia gitu dengan berbagai bahasa daerah gitu kan. Ya dari sini gitu. Oh iya gitu, ternyata baru merasakan gitu. Oh ini beragamnya Indonesia tuh pas masuk ruang film karena ada diutus gitu. Perwakilan dari ruang komunitas RFB gitu dari ke Jogja untuk ada namanya 2017 tuh temu komunitas festival komunitas film Nusantara gitu. Oh iya. Terus kalau mimpi RFB yang belum atau ingin diwujudkan? Kita nggak punya apa Mas? Mimpi kita apa Mas? Apa ya? Apa ya mimpi Mas? Mana yang coba mimpi apa? masuk RFB apa gitu? Nih. Satu-satu Paling waktu masuk sini diwawancaranya Bang Denny. Waktu itu ditanya apa pengen ngapain lah di RFB. Cuman waktu itu saya bilangnya bikin ini web series gitu. Cuman atas nama Ruang Film Bandung gitu. Terwujud dong. Kan atas nama Ruang Film Bandung dong. Maksudnya ada karya yang orang bisa tonton, oh Ruang Film Bandung ini karyanya gitu. Karena waktu itu pengamatannya sederhana, web series lagi rame aja gitu. Kayaknya Ruang Film Bandung bisa nih bikin web series, terus bahasa Sunda waktu itu bilangnya kayak gitu. Ya itu aja sih, maksudnya mimpinya paling di karya lah, sama mungkin bisa memaksimalkan peran untuk masyarakat lah gitu, sebagai wadah perfilman gitu. Apa dulu nih? Kalau satu-satu kali ya, satu-satu. Dah. Kalau dari aku mimpi sebenarnya sederhana ya, masuk RFB juga pengen tadi nambahin link karena pengen nambahin link aja karena misalnya mikirin prospek kerja ke depan aja kan, apalagi di film nggak banyak lah kesempatan dan apa ya, buat kerja di film juga benar-benar harus berjuang. Makanya semua sineas juga aku ngerasain sih gimana susahnya buat film, dan film kamu disukain sama banyak orang kayak gitu. Jadi filmmaker teh gak gampang lah, dan itu lika-likunya berat banget gitu. Bahkan sekelas yang mungkin menurut aku juga yang PH juga pasti ngalamin kesusahan. Dan aku mimpinya sih RFB tuh bisa jadi wadah yang apa ya, wadah yang nerima dan bisa ngebantu semua filmmaker di Bandung. Mungkin nggak ngebantu secara finansial juga ya, mungkin kayak kita kayak support, kita bisa bantu ya, mungkin sharing, tukar-tukar ilmu. Mungkin yang misalnya anak SMA dia pengen nih tertarik bikin film gitu ya, bisa belajar saling tukar-tukar ilmu. Dan kayak ya kan namanya juga Ruang Film Bandungnya, kita pengen jadi ruangan nih buat filmmaker dan sineas-sineas yang ada di Bandung gitu sih. Kalau misalnya harapan dari aku sih, bukan kayak mimpi, harapan sih. Jadi semoga terwujud gitu sih. Mungkin dari sesepuh. Mimpi orang ya cukup naif juga ya kalau mimpi gua mah. Mimpi gua tuh pengennya semua yang anggota Ruang Film itu Bandung di sini tuh jadi istilahnya di sini tuh jadi pekerjaan gitu.
si ruang film Bandung tuh bisa jadi ngasilin benefit secara materi ke mereka gitu, agar ya mereka juga bisa stay di sini gitu ya, gitu, biar mereka bisa menghidupi keluarganya atau apapun itu di sini gitu. Jadi setelah ini ya udah gitu di sini gitu, mungkin bisa berkaya dan berpenghasilan nih ya. Gue lagi cari celah-celahnya gitu buat mereka untuk bisa berpenghasilan di sini gitu ya udah sih. Soalnya kita butuh uang ya Mas. Pada akhirnya Hidup butuh uang. Apa pandemi untuk RFB sendiri? Ayo Mas. Mungkin karena aku kan baru masuk, jadi mungkin Mas Denny bisa jawab nih. Sama pandemi 2019 nih awal tuh. 2020. Waktu itu kita lagi running program ini kan sama Disbudpar. Apa tuh Mas? Workshop Patra Komala subsektor film kan, itu ada rangkaian workshopnya panjang banget kan, dari 2020 sampai awal 2020 sampai akhir kan. Itu workshopnya dari mulai penulisan sampai editing lah, dari hulu ke hilir gitu. Itu workshopnya satu-satu, artistik, kamera, saudara-saudara, acting gitu. Itu teh dari awal sampai akhir gitu. Sampai berbentuk, si workshopnya sampai berbentuk film gitu. Nah, karena jebret aja pandemi baru kita udah jalan 2 workshop ya. Penulisan sama kamera. Baru 2 jalan, terus pandemi ya udah gitu. Proyekan maksudnya si workshop itu terhenti aja, cancel gitu ya, gitu aja sih sebenarnya. Terus cari-cari hal bukan pengganti sih, beradaptasi dengan situasi kayak gini. Ya udah kita bikin screening online waktu itu. Udah sih screening online yang lumayan gitu, antusias, terus ternyata gede juga gitu. Terus kita sempat ngadain yang waktu pandemi juga kan, yang comedy roasting ya. Iya kan Mas? Itu kita bareng Sinemora juga. Sinemora ya, stand up Indo Bandung. Jadi itu konsepnya kayak screening film, tapi ada komedian yang habis screening di roasting. Jadi kayak misalnya dikata-katain, tapi it's just have fun doang gitu, cuman buat just for fun doang gitu. Tapi emang bener-bener kayak di roasting sama komedian asli Bandung. Jadi kayak ya tadi kolaborasi juga bareng Sinemora, terus bareng si stand up komedi Bandung. Jadi kayak emang kan semua juga lagi ngerasain susahnya pandemi, dan kayak kegiatan apa sih ini yang bisa, ternyata waktu itu bisa cuman sesuai dengan protokol ya. Mungkin penonton nggak terlalu banyak, tapi waktu itu juga lumayan ya Mas, maksudnya kayak ternyata masih orang-orang teh merindukan bioskop dan merindukan hal-hal yang kayak nonton dan ketemu komunitas event kayak gitu ternyata. Itu sih. Ada lagi nggak? Pesan untuk sineas atau filmmaker? Waduh, Akhir. aku belum jadi sineas, belum ngerasa jadi sineas sih, tetap masih belajar, learning by doing aja sih kita. Jadi masih masih belum apa ya. Mungkin buat sineas pesan aku ya semangat gitu, karena jadi sineas juga ya susah-susah gampang gitu loh. Jadi semangat berkarya buat ya kalau bisa ciptain karya yang bagus. No, sorry guys, ada iklan. Ya jadi buat para sineas semangat, ciptain karya-karyanya dengan ya semangat dan dari hati sih, maksudnya ciptain karya dari hati, bukan gara-gara pengen viral. Apalagi di Indonesia kan pengen banget tuh, aku pengen jadi terkenal nih, jadinya karyanya dibikin sensasi. Apalagi kan orang Indonesia kalau udah kayak misalnya karyanya berbau-bau hal yang disukai sama orang Indonesia, jadi kayak kontroversial gitu. Jadi aku nyaraninnya jangan, jadi ciptain karya dari hati dan sampaikan ke penonton apa nih keresahan kamu melalui film, kayak gitu sih kalau dari aku. Dan semangat. Mungkin dari Mas Sam duluan. Mungkin apa ya, sebagai yang baru belajar juga kali ya, pesannya ya untuk orang yang baru belajar juga. Ya pokoknya sederhana, selama bisa satu kamera dan satu tempat mah ya udahlah, bikin aja. Film sederhana. Belajar aja, terus jangan kapok gitu kan. Kalau karya pertama pasti sampah aja sih sebenarnya. Jangan ngedown karena karya pertama sampah, ya pasti sampah semuanya juga gitu. Dan mungkin cari teman karena produksi film mungkin nggak bisa sendirian ya, harus ya tadi juga cari
cari teman yang bisa ngedit, yang bisa kamera, yang bisa ngedirect, bisa nulis dan apapun itu. Ya berorganisasi lah gitu yang paling penting. Nggak harus ruang film kok, pasti banyak komunitas lain. Ya mungkin sekian dari kita. Jika Anda tertarik masuk RFB, silakan masuk. Janganlah. Oh iya, kita juga punya channel YouTube nih. Namanya channel YouTube-nya apa, Mas? Ruang Film Bandung. Bandungnya BDG juga? Enggak. Oh enggak, Ruang Film Biasanya Bandung. Keperluan ID beda gitu. Tapi masih shit post sih. Ada Instagramnya, ini editor ya, semangat editor. Instagram kita ada di bawah. Ada di sini juga. YouTube kita juga ada di sini. Ada di sini juga. Ya jangan lupa. Kita juga sering nge-share kayak lagi berkegiatan gitu, ada di Instagram sih Mas ya. Lebih kayak aktif di Instagram. Mungkin di DM juga. Kalian bisa tanya-tanya di DM. Jadi kalau nggak dibalas juga marahin adminnya gitu. Kan mana? Enggak. Oh si Bilanya, si Bilang. Ya jadi itu aja sih dari RFB mah. Semangat buat semuanya. Jangan lupa ya kalau mau main ya kita welcome ya Mas ya. Sok boleh bawa makanan. Asal bawa makanan. Iya, asal bawa makanan sama kita mah. kelor kosong. Shopee food ya, Shopee food. Iya, itu sih sekian dari kita. Udah cukup. Makasih. Thank you.